Halo sobat, salam jumpa kembali di video channel kesayangan kita. Sudah saatnya untuk menguji seberapa efektif pola belajar kamu. Edisi kali ini kita akan melakukan simulasi prediksi soal UTBK 2019 dan pembahasannya. Apa yang menarik dari simulasi dan pembahasan kali ini? Langsung aja kita ikuti hingga selesai. Peraturannya adalah mula-mula teman-teman akan saya minta untuk menjawab 4 soal sekaligus yang sudah saya beri timer. Per soalnya adalah 55 detik. Nanti setelah 4 soal itu selesai, langsung teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Semakin banyak yang menjawab, maka nanti teori respon butir yang akan saya terapkan akan semakin valid. Dari situ akan kelihatan manakah soal sedang, manakah soal mudah, maupun manakah soal sulit. Sehingga ini dapat menjadi alat ukur persiapan kamu UTBK 2019 yang sebentar lagi akan teman-teman ikuti. Untuk menilai soal mudah, soal sedang, maupun soal sulit, termasuk bagaimana penerapan teori respon butirnya, saya akan tulis di kolom komentar dan saya akan beri pin 3 hari setelah video ini tayang. Sudah siap? Yuk fokus, cermati, dan jawablah soalnya. Langsung aja, ini dia soalnya.
Gimana? Ada yang deg-degan? Kira-kira seperti itu ya rasanya UTBK 2019 nanti. Baik, tidak usah galau, kita langsung ke pembahasannya. Kira-kira teman-teman benar berapa, salah berapa? Baik, kita ke soal yang pertama. Kalau kita lihat soal ini adalah interaksi antara dua pelaku ekonomi, yaitu antara RTP dengan RTK. Prinsip yang pertama, interaksi itu harus antara RTP rumah tangga produsen dengan RTK rumah tangga konsumen. Tidak bisa interaksi itu antara RTK dengan RTK atau RTP dengan RTP. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, peran dari rumah tangga konsumen itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah sebagai penyedia faktor produksi. Yang kedua adalah menerima imbalan jasa atas faktor produksi. Yang ketiga, dia adalah pembeli dari barang-barang atau produk dan sekaligus membayar uang karena dia telah membeli barang-barang atau produk tersebut. Sekarang kita cek nomor A, rumah tangga, ini maksudnya adalah rumah tangga konsumen memperoleh uang dari menjual faktor produksi. Sampai di sini ini benar ya. Kemudian kita teruskan ke perusahaan, ini juga betul. Di pasar faktor, itu artinya pasar faktor produksi, itu berarti betul. Dan menggunakan uang tersebut, maksudnya uang dari hasil dia memperoleh imbalan jasa untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan atau dari rumah tangga produsen ke pasar produk. Ini berarti pernyataan yang benar. Berarti untuk nomor 1 itu jawabannya adalah A. Untuk mengetahui bahwa B itu salah, kita cek ya. Rumah tangga konsumen memperoleh uang dengan menjual faktor produksi ke perusahaan di pasar produk. Nah, kesalahannya adalah di pasar produk ya, karena pasar produk itu adalah zona ataupun wilayah dari rumah tangga produsen. Kemudian yang C, kita cek perusahaan membeli barang dari perusahaan lain. Nah, ini nanti yang saya katakan tidak bisa interaksi itu antara RTP dengan RTP, maka ini juga salah. Kemudian yang D, perusahaan memperoleh uang dengan menjual faktor produksi, itu juga salah karena perusahaan itu memperoleh uang dari menjual produk di pasar produk. Yang E, rumah tangga membeli faktor produksi, rumah tangga menjual faktor produksi, itu yang benar. Sehingga jelaslah bahwa nomor 1 itu jawabannya adalah A. Mari kita jawab soal yang kedua. Sebelum kita jawab, mari kita lihat di sini ya. Ini adalah pokok bahasan tentang marginal utility. Di sini pokok bahasanya juga tentang marginal utility. Jika dua-duanya ini nanti adalah pernyataan yang benar, maka berkemungkinan ini jawabannya adalah A. Karena di video ini tips dan trik bagaimana cara menjawab soal sebab akibat sudah saya berikan. Yang intinya adalah jika pernyataan bawah maupun atas itu satu topik maupun satu subtopik dan pernyataan atas serta bawah dua-duanya benar, maka sudah pasti jawabannya adalah A. Kita lihat ya, bentuk kurva marginal utility umumnya bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Marginal utility itu adalah tambahan kepuasan karena seseorang menambah konsumsi. Satu roti Anda makan, Anda akan puas. Anda akan mencoba untuk menambah roti yang kedua. Puas juga, tapi tidak sepuas yang pertama. Jika roti yang ketiga Anda makan lagi, mungkin saja Anda sudah tidak bisa menghabiskannya. Jadi, kepuasannya akan semakin menurun. Maka kurvanya pun menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga kurvanya ini seperti ini ya, ini kurvanya. Maka jawabannya adalah benar yang atas. Sekarang kita cek yang bawah. Marginal utility menunjukkan berapa kepuasan bertambah. Ini benar. Karena menambah barang yang dikonsumsi. Benar lagi. Namun, tambahan nilai gunanya semakin menurun.
dan terjadilah hukum the law of diminishing marginal utility. Ini memang pengertian dari marginal utility atau ciri dari marginal utility. Yang atas benar, yang bawah benar. Yang atas satu topik, yang bawah juga satu topik yang sama. Ini adalah penggambaran mengenai kurva marginal utility, dan ini adalah penjelasan mengenai kurva marginal utility. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah A. Kita lanjut ke yang nomor 3. Saya merasa jawabanmu banyak yang salah karena saya menduga bahwa kamu menganggap bahwa ini adalah jawaban yang benar atau pernyataan yang benar. Sistem perekonomian sosialis, sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Anda tahu sistem ekonomi sosialis itu adalah sistem ekonomi terpusat. Jadi salah satu cirinya adalah semuanya dikuasai oleh pemerintah. Bukan hanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi semuanya. Dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu adalah sistem ekonomi campuran. Karena yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dikuasai oleh pribadi atau swasta. Jadi kalau ada kata hajat hidup orang banyak dikuasai negara, maka ini adalah sistem ekonomi campuran. Maka ini adalah pernyataan yang salah. Negara menguasai seluruh produksi, konsumsi, distribusi perekonomian nasional. Ini adalah pernyataan yang benar karena ini adalah ciri dari sistem ekonomi sosialis. Jadi salah dan benar jawabannya adalah D. Oke, kita jawab pertanyaan yang terakhir. Dalam teori permintaan, bila harga barang naik maka jumlah barang akan berkurang. Ini kita sebenarnya adalah membahas mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan itu akan berlaku jika pendapatan konsumennya tetap, kebutuhan konsumen juga tetap, selera konsumen juga tetap, kemudian harga barang lain juga tetap, tidak ada barang pengganti, perubahan harga dianggap tidak berkelanjutan, dan barang yang dibeli bukan merupakan barang prestis maupun barang inferior. Nah, kalau kita lihat di sini, hukum ini akan berlaku kecuali terjadi pada satu barang given. Barang given tidak terpengaruh oleh hukum ini, maka nomor 1 benar. Efek dinamis. Tadi disebutkan hukum permintaan akan berlaku jika keadaan-keadaan yang lain itu tetap. Ternyata ini adalah dinamis, maka juga tidak berlaku hukum ini. Maka 2 ini juga termasuk dalam kategori kecuali. Kemudian yang ketiga adalah barang prestisius. Tadi disampaikan barang prestisius tidak terpengaruh oleh hukum ini, maka dia termasuk juga dalam kecuali. Dan perubahan selera, tadi dikatakan hukum permintaan akan berlaku jika selera masyarakat tetap. Ini terjadi perubahan selera, maka keempat-empatnya termasuk dalam pengecualian dari hukum permintaan, sehingga jawabannya adalah E. Bagaimana teman-teman? Benar berapa? Salah berapa? Jika masih banyak yang salah atau salah semuanya, maka silakan perbaiki cara belajar dari teman-teman. Jika teman-teman menyukai konten seperti ini, maka silakan request, kita akan bikin konten yang kedua, tulis di kolom komentar. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami, belum dimengerti, ataupun terjadi perbedaan cara menjawab, silakan aja kita langsung berdiskusi di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada salah maupun khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.